istilahnya apa, Fortuna? Dewi Fortuna? Iya, Pak. Ya. Kalau di jasa konsultan, kalau di pekerjaan konstruksi barang atau jasa lainnya, pemilihan melalui tender kan seperti itu. Tapi kalau di jasa konsultansi istilahnya apa? Seleksi, Pak. Betul. Apa namanya? Seleksi. Seleksi. Ya. Kenapa pakai seleksi, bukan pakai pengadaan langsung? Soalnya dipilih yang sesuai kriterianya gitu, Pak. Kalau kita menentukan seleksi atau pengadaan langsung, berangkatnya dari nilai HPS-nya yang di tender. Di sini kan nilainya 125, Fortuna, 120 ya. Artinya, Iya, nanti Bapak. kamu cek di jasa konsultansi, nilainya kan di atas 100. Ya, karena di atas 100, dia nggak bisa pakai pengadaan langsung, nggak bisa. Penunjukan langsung nggak bisa. Karena dia bukan kriteria khusus ya. Sehingga untuk seleksi, bisanya ialah seleksi, karena nilainya di atas 100 juta. Nanti kamu cek ya, di peraturan seperti itu. Kalau di pekerjaan konstruksi atau barang, ya, pilihan pertama ialah pengadaan langsung. Tetapi dengan syarat nilainya berapa kalau pengadaan langsung untuk barang pekerjaan konstruksi? Fortuna? Bentar, Pak, sama lihat PPT agak lupa. Ya. Boleh kamu, ada yang bisa bantu? Ya, dari 200 juta. Siapa yang jawab tadi? Ya, betul. Fahmi Miroron ya. Fahmi Miroron itu betul ya. Jadi untuk barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya, kalau nilainya di atas 200, dia tender. Tapi kalau di bawah 200, ya, dia pakai pengadaan langsung. Itu berlaku nanti yang nomor 2. Seperti itu. Ya, bisa dipahamin ya. Metode evaluasi penawaran memilih dari pihak yang terlibat. Ini belum tepat juga ya. Nanti dicek lagi ya. Metode penyedia tadi harusnya seleksi. Oke. Ya. Metode penyampaian 2 file, nanti kamu cek ya. 1 file, apakah 2 file ya. Nanti kamu cek lagi ya. Metode evaluasinya juga. Jadwal pemilihan, nah ini pakai apa ini? Dia sampai 40, hampir 40 hari ya, berarti dia pakai prakualifikasi ya. Ya, nanti kamu cek lagi ya, apakah betul pakai yang ini. Iya, Pak, tadi keburu-buru soalnya. Tapi oke lah, setidak-tidaknya udah mulai paham ya bagaimana apa yang harus disiapkan terkait dengan pengadaan barang dan jasa, khususnya untuk pekerjaan jasa konsultansi. Ini punyanya Dewi Fortuna ya. Yang merah-merah nanti kamu cek lagi ya, masuk jadwal pemilihan. Iya, Pak. Oke. Yang nomor 2, ya stop ya, punyanya yang lainnya, saya coba. Yang nomor 2 itu punyanya, sebentar. Yang lain nanti menyusul ya. Ini, KMRK 7 nomor, berapa ini? Husnul Adi. Ya. Husnul Adi. Yang nomor 1 nanti kamu cek sebagaimana lah. Ini pilihannya dia pakai bukan pakai pra, tapi pakai pasca. Nanti kamu pastikan lagi yang benar pakai pasca atau pra ya. Mohon maaf Pak, belum keluar Pak. Belum keluar. Bentar. Terlihat? Belum? Masih belum, folder, Pak. Masih belum, Pak. Nah ini. Terlihat mungkin ya? Sudah, Bapak. Ya, ini sampel kedua punyanya Husnul Aldi. Ya. Yang nomor 1, nanti kamu sesuaikan dengan jawaban yang saya tadi ya, dicek lagi. Kalau kita lihat yang nomor 2. Ya,
Pertama, ya oke, jenis kontraknya pakai unit price, oke, boleh ya. Yang paling aman pakai unit price ya, karena nanti tergantung sih item pekerjaannya, volumenya sudah jelas apa enggak. Tapi yang paling aman sementara pakai unit price. Ya. Metode pemilihan penyedia betul melalui penyedia, tetapi pakai apa? Tender, pengadaan langsung atau bagaimana? Tender, Pak. Oh, tender ya. Kenapa pakai tender? Tidak Karena pakai. pagunya di atas 200 juta. Betul ya. Jadi karena nilai HPS-nya ya di atas 200 juta, sehingga yang ini harusnya metode pemilihannya melalui tender ya, Husnul Aldi ya, seperti itu. Metode evaluasi penawarannya sistem gugur ya, harga terendah. Nanti kamu cek lagi ya, metode evaluasi penawarannya bagaimana menentukan pemenangnya. Ya, apakah harga terendah, apakah kombinasi teknis sama nilai yang kayak kemarin ya. Kalau ini cocoknya pakai harga terendah, itu metode evaluasi penawaran. Ya, metode penyampaian dokumennya nanti 2 file atau apa nanti kita lihat ya. Ini kamu tetap pakai pra. Ya, menurut saya kalau pra tidak sesuai, yang pas itu pakai pasca. Nanti kamu cek ya, kapan kita pakai pra. Pra itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang relatif kompleks. Tidak banyak yang bisa mengerjakan, sehingga perlu dilakukan kualifikasi awal dulu, prakualifikasi. Jadi jadwal pemilihannya harusnya ini jangan pakai yang ini, tapi yang pakai yang pasca. Ya, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Ya, Ya, bisa Pak. Terima kasih. Kita lihat kenyataannya seperti apa ya. Saya stop share ya. Kita buka websitenya. Tadi saya pakai websitenya Malang ya. Coba LPSI-nya Malang. Bentar. Ya. Kita lihat websitenya Malang? Belum? Terlihat ya? Ya, jadi soal tadi saya ambil dari sini. Untuk paket pembangunan RTH, berarti pekerjaan konstruksi kan? Terlihat ya websitenya ya? Terlihat, Bapak. Terlihat, Pak. Coba kita baca sama-sama ya. Kamu sebagai panitia nanti harus, nanti kamu cek juga, kamu buka LPSE. LPSE itu layanan pengadaan secara elektronik. Malang, Kota Malang punya, Politeknik punya, Brawijaya punya, sama bentuknya seperti ini. Ya, tinggal pakai dari yang sudah dikembangkan oleh LKPP. Ya, kita lihat ya, yang latihan soal tadi, nama tendernya pembangunan RTH. Ya. RUP, rencana umum pengadaannya, kode RUP-nya diumumkan di situ, nomor sekian, nama paketnya itu, tanggal pembuatannya ini sudah dibuat tanggal 30 Juli 2021 ya, kurang lebih 2 bulan yang lalu. Ya. Sekarang statusnya bagaimana? Kamu lihat statusnya sekarang tender sudah selesai, di situ warnanya biru. Nanti coba kita klik ya. Ya. KLPD, jadi penggunanya siapa? Kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Dalam kasus di sini ialah KLPD-nya ialah PD-nya ya, pemerintah daerahnya ialah pemerintah daerah Kota Malang. Ya. Satuan kerjanya Dinas Lingkungan Hidup. Ya, ini sebagai PA-nya atau KPA. Jenis pengadaan kita 64 ya, barang, pekerjaan konstruksi, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya. Kalau ini masuk jenis pengadaannya adalah pekerjaan konstruksi. Metode pengadaan, nah ini menjawab jawaban kamu yang 4 buah tadi. Ya, pertama pakai tender. Oke. Metode pemilihannya tender. Metode penyampaian dokumennya pasca kualifikasi. Jadi jadwalnya pakai yang pasca. Paham? Dia pakai satu file, jadi cukup satu file. Ya. Evaluasinya pakai harga terendah, sistem gugur. Seperti itu. Kemudian nilai pagunya seperti tertulis ya. Jenis kontraknya berdasarkan cara pembayaran tadi pakai harga satuan.
Ya, lokasi pekerjaannya Kota Malang, kualifikasi usahanya. Nah, untuk nilai sampai dengan 10 miliar ya. Kalau dulu 10 miliar, tapi sekarang kembali ya. Kalau nilainya di atas 2,5 miliar, seharusnya Pak untuk kualifikasi. Kemarin kita udah ngomong kualifikasi ya. Coba Safa Welin, siapa? Safa Welin Asto? Iya, Bapak. Oke. Kemarin kita udah ngomong kualifikasi, udah ngomong klasifikasi kan? Iya. Ya, oke. Kayak contoh klasifikasi kontraktor itu ada kontraktor gedung, ada kontraktor pekerjaan sipil. Iya. Kalau kita ngomong kualifikasi, kontraktor itu dibagi menjadi apa? Kualifikasi. Maaf, Pak, bagaimana, Pak? Ya, kalau kontraktor berdasarkan kualifikasinya terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 2, Pak. Apa? Kelas 1 sama kelas 2. Kelas A Oh. sama B, Pak. A sama B ya. Sekarang tidak seperti itu. Kualifikasi itu dibagi 3. Kecil, menengah, sama besar. Sebenarnya 4 sih. Kecil, menengah, besar non BUMN, sama besar. Ya. Kalau pekerjaan di bawah 2,5 miliar, sebenarnya itu diperuntukkan untuk kontraktor kualifikasi kecil. Tapi ini kayaknya masih pakai peraturan PU yang lama ya. Artinya dia nilainya 4,8. Ya, harusnya kan dia di atas 2,5 M ya. Harusnya kualifikasi usahanya ialah menengah seharusnya. Ya. Tapi oke, ini masih pakai peraturan yang lama ya. Ini yang kita sebut kualifikasinya. Bisa dipahamin ya, yang lainnya, Welin sama yang lainnya. Syarat kualifikasi, coba dibaca, Welin. Persyaratan kualifikasi 3, memiliki sertifikat badan usaha atau SBU dengan kualifikasi usaha kecil, menengah, besar, serta disyaratkan sub-bidang klasifikasi atau layanan SP 015 sesuai dengan sub-bidang klasifikasi atau layanan SBU yang dibutuhkan. Ya. 7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan apabila ada perubahan. Lalu tidak masuk dalam daftar hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pilot, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus atau pengawal tidak berstatus aparatur sipil negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara. 9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. 10. Memenuhi sisa kemampuan paket SKP dengan perhitungan SKP 5-P, di mana P adalah paket pekerjaan yang sedang dikerjakan hanya untuk peserta kualifikasi usaha kecil. Lalu persyaratan kualifikasi lain, peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi. 13. Melampirkan NPWP penyedia dengan status keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak valid. Persyaratan kualifikasi lain, 14. Persyaratan lainnya sesuai dalam MDP. Ya. Nanti istilah-istilah di sini coba kamu baca ya, kamu cek di peraturan ya, artinya supaya kamu belajar ya. Kayak contoh SBU, ya sama, kita harus punya, perusahaan itu harus punya sertifikat ya, sertifikat badan usaha. Kalau kayak kita naik sepeda motor kan harus punya SIM, perusahaan gitu juga harus punya SBU ya. Itu tidak masuk dan seterusnya. Apa itu sisa kemampuan paket, nanti akan kita bahas ya. Contoh ini kemampuan paket SKP sama dengan 5 diambil P, di mana P adalah paket pekerjaan yang sedang dikerjakan. Contohnya gini, ya, ada perusahaan A, ya sekarang itu sebenarnya udah dapat tender dan mengerjakan misalnya 5
Oke, 5 paket. Ya. Kemudian dia memutuskan ikut tender. Ya kita cek aja SKP-nya sama dengan 5 diambil 5, berarti 0. Artinya bagaimana ini Safa? Kalau ada perusahaan seperti itu, saya ulangi lagi, ada sebuah perusahaan A, ya, mau memutuskan mau ikut tender ini, ya dia ikut tender ya. Kemudian dicek ternyata pada saat ini dia itu sedang mengerjakan proyek 5 paket, ya. Padahal persyaratannya SKP, sisa kemampuan paketnya itu SKP sama dengan 5 diambil P. Berarti kan dia 5 diambil 5 kan? Berarti sisanya tinggal 0. Iya, dengan kondisi ini berarti dia harusnya gugur. Dia nggak punya kemampuan. Ya, mampunya 5, sekarang udah dapat 5, masih ikut lagi. Itu yang disebut dengan SKP. Bisa dipahami? Bisa, Ya, Pak. yang lain-lainnya nanti bisa dibaca ya. NPWP singkatannya apa? Nomor Sama. pokok. Nomor pokok wajib pajak ya, Pak? Oke, betul. Ya. Kamu udah punya? Belum. Ya, nanti biasanya kalau udah kerja, itu akan dipersyaratkan punya NPWP ya. NPWP perorangan, nanti ada NPWP badan usaha. Oke, sekarang kita coba lihat satu persatu ya. Ini yang diumumkan di LPSE ya. Jadi yang disebut persiapan itu tadi menentukan itu semua ya. Jenis pengadaannya apa, metode pengadaannya bagaimana, evaluasinya bagaimana, kualifikasinya bagaimana, dan seterusnya ini ditentukan oleh Pokja ya. Seperti ini. Ya, ini untuk contoh kasusnya kayak gini. Coba kita lihat ya. Schedule-nya bagaimana? Dia pakai Pasca ya. Pasca satu file. Nanti kamu cek ya. Berarti semua dokumen dimasukkan satu file, dikirim ya. Ya, kita lihat. Tender sudah selesai. Saya klik ya. Lihat ya. Ini agak lemot ya. Ya, sayang lemot ya. Saya coba lagi. Oke, masih belum bisa, nggak apa-apa. Nanti kamu cek ya, kamu buka LPSE Malang, kamu cek tender selesai ini. Nanti itu akan terlihat pengumumannya berapa lama. Harus saya penasaran. Sebentar saya reload lagi ya. Kok nggak bisa terbuka? Loh, karena nggak bisa juga. Sebentar, saya ceknya internet saya. Kan saya tunjukkan terkait sama jadwalnya tadi ya. Kalau paling singkat Pasca ya. Pasca itu hanya berapa tadi? Sekitar nggak sampai 30 hari ya. Tapi kalau pra itu bisa sampai 40 hari. Artinya kapan pakai Pasca? Saya coba LPSI lain ya. LPSI Polinema coba. Lemot. Sebentar, saya coba refresh internet saya ya. Oh, nanti mati ya June-nya ya. Oke. Mbak, saya bukanya dulu. Iya, Pak. Bisa terbuka. Coba saya buka file lain aja ya. Bentar.
Ya, ini udah bentar. Nah, ini pakai ini aja. Oke. Ini nggak kelihatan ya. Internetnya lemot ya, sebentar. Iya, Bapak. Ya, ini udah mulai bisa LPSE Kota Malang. Ya, salah satu aja ya. Udah terlihat? Belum, Bapak. Belum ya? Oke, Belum sebentar. saya. Kembali ulang lagi ya. Ya, terlihat ya? Sudah, Bapak. Oke, ya nanti kalau kamu buka contoh LPSE Malang Kota ya, nanti akan terlihat seperti ini. Nama paketnya barang, jasa konsultansi, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya. Ya, kayak kita contoh misalnya paket pekerjaan konstruksi ya. Nah, di sini kebetulan kita lihat aja yang udah selesai ya, misalnya paket pekerjaan konstruksi. Nah, misalnya ini, oh sorry, memang ya. Pekerjaan konstruksi. Nah, ini contoh ya, kasus lain ya, kamu diperhatikan. Ini nilainya berapa ini? 50 juta. Ya, 49 kan 50 juta ya. Dia apa ini? Bangunan gedung kantor ya, belanja bangunan parkir, bangunan parkir ya. Pekerjaan konstruksi. Dia di sini nggak pakai tender. Ya. Kenapa? Karena nilainya di bawah 200 juta. Ya, ini 200 juta. Sehingga dia pakai pengadaan langsung. Ya. Kalau kita lihat sekarang ya, nanti akan terlihat jadwalnya nanti seperti ini. Ya, upload dokumen tanggal sekian, ya. Pembukaan dokumen penawaran nanti tanggal 27. Evaluasi penawaran. Ini kalau pengadaan langsung ya, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cukup 7 hari. Ya, 7 hari itu langsung bisa tanda tangan kontrak. Ya, tapi kalau tadi tender yang pakai pasca sekitar 30 hari. Tender yang pakai pra sekitar hampir 40 hari. Nah, ini keuntungan pakai pengadaan langsung. Tapi syaratnya untuk barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, pekerjaan yang di tendernya tidak boleh melebihi pagu 200 juta. Ya, kalau di atas 200 juta ya harus pakai tender. Kalau pekerjaan konsultansi nggak boleh lebih dari 100. Kalau lebih dari 100 pakai seleksi. Paham ya? Seperti itu. Sekarang saya lihat yang contohnya yang ntar ini kok pekerjaan konstruksi sekarang. Oh, anu cari paket ya. Ini cari paket. Nah, di sini contohnya pekerjaan konstruksi sebentar. Nah, ini tergantung pemeliharaan pembangunan prasarana air ya. TA ini contoh ya. Ini sekarang masih evaluasi. Kalau kita klik, nah ini lihat. Nah, kalau dia pakai apa ini? Tadi apa ini? Pakai tender ya. Karena nilainya berapa sih ini? 517. Di atas 200 juta kan? Ini kan pakai tender. Diklik, nah ini jadwalnya seperti ini. Pengumuman tanggal 15 sampai 21, 7 hari ya. Jadi dari 15 sampai 11 Oktober. Harapannya tanggal 11 Oktober udah bisa tanda tangan kontrak. Kita hitung aja, 15 September sampai 11 Oktober itu berapa hari? Coba saya hitungnya ya. 15 September 2021 ya, sampai dengan
11 Oktober ya. Oh, 2021. Wow. Untuk mengetahui berapa hari. Ya. 26 hari. Ya. Jadi sekitar 26 hari. Ya. Jadi kalau tender yang dipilih jadwalnya seperti ini. Tapi ini untuk pasca. Ya. Kita kembali lagi ke pengumuman, kita lihat ini kan nilainya hanya 500 ya. Kualifikasinya kecil, harga satuan ya, seperti itu. Metode pengadaannya tender, pasca kualifikasi satu file, nanti pemenangnya pakai harga terendah, yang paling murah, dan sistem gugur. Bisa dipahami? Ya. Di layanan pengadaan ini bisa kita lihat juga ya, yang ikut pesertanya siapa. Contoh ini ya, pesertanya yang sudah daftar siapa aja. Nah, ini klik nih, lihat. Nah, di sini peserta yang sudah daftar 59 perusahaan. Ya. Lihat ya. Yang sudah masukkan yang sudah memasukkan penawaran ada 15. Ya. Padahal tadi pagunya berapa? 500 ya, tapi tawarnya gila-gilaan ya, hanya ada yang 300 ya. Nah, tapi sekarang tahapannya tanggal berapa sih ini? Ini kita kan masih tanggal 27 ya. 27 itu tahapannya apa? Ini kan, nah, sekarang masih ini, yang ini, evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Karena dia kan satu file, ya udah semuanya dibuka, khususnya yang harga-harga yang terendah itu. Administrasinya dievaluasi, kualifikasinya dievaluasi. Kalau nggak masuk ya gugur, seperti itu. Teknisnya, ya. Nanti yang udah lolos administrasi, kualifikasi, dan teknis, baru harganya yang terendah ya, yang dipilih. Seperti itu. Bisa dipahami? Seperti itu ya. Nah, nanti kalau kamu misalnya memutuskan menjadi penyedia, harus bagaimana? Nah, nanti kamu masuknya di sini. Ya, biasanya nanti ada login ya. Nah, ini ada login. Ya, login, kamu sebagai penyedia atau non penyedia. Kalau kamu sebagai penyedia berarti kontraktor kan? Ya, kamu klik penyedia. Ya. Kamu klik penyedia, nah, nanti kamu harus punya user ID-nya. Ya. User ID-nya ya minta ke LPSE. Bisa dipahami ya? Kalau kamu ikut tender. Ya. Tapi kalau posisi kamu sebagai pengguna, ya non penyedia berarti. Sebagai apa kamu? Nah, intinya untuk masuk ke sistem ini harus punya user ID ya sama passwordnya. Bisa dipahami? Ini yang kita sebut dengan layanan pengadaan secara elektronik ya. Jadi sekarang ya 10 tahun terakhir ya yang namanya tender itu online ya, secara elektronik. Demikian, sampai sini ada pertanyaan. Ya, harapannya dengan contoh tadi latihan ya, sekarang kamu udah bisa mulai paham ya, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Itu kan tadi ada salah satu persyaratan ikut tender ya, tidak masuk daftar hitam. Nah, maksudnya Ya. daftar hitam itu apa ya Pak? Blacklist. Ya, daftar hitam itu blacklist. Terus bagaimana kriterianya? Contoh ya, kamu dipanggil siapa biasanya? Naila dipanggil siapa? Naila. Ya, misalnya Naila nanti bekerja sebagai penyedia ya, sebagai kontraktor. Oke. Banyak kriteria yang menyebabkan sebuah kontraktor bisa di blacklist. Ya. Contoh yang paling gampang, misalnya Naila udah masukin penawaran, ya oke. Udah ditunjuk, mau tanda tangan mengundurkan diri. Paham? Itu kamu kena blacklist. Satu. Yang kedua, oke, udah tanda tangan, ya, kamu ngerjakan, di tengah perjalanan kamu melarikan diri. Blacklist. Ya. Yang ketiga, kamu bersekongkol dengan kontraktor-kontraktor lainnya, ya, mengatur tender supaya menang kamu. Dan ternyata terbukti kamu melakukan persekongkolan, blacklist. Ya, nah, blacklistnya bagaimana? Ya udah kamu akan dilaporkan oleh PPK ya ke
KPA. KPA akan meneruskan ke LKPP. Nah, nanti di LKPP mengeluarkan daftar penyedia-penyedia yang terkena blacklist. Ya. Yang terkena blacklist biasanya dia nggak boleh ikut pengadaan barang dan jasa dengan jangka waktu tertentu. Bisa dipahami, Naila? Seperti itu. Bisa, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lainnya? Ya, oke. Itulah tender ya. Makanya sebenarnya kita kan ada lomba tender ya. Sebenarnya konsepnya sama seperti lomba yang kita bicarakan hari ini. Izin tanya, Pak. Ya, Emia, silakan. Kalau misalkan kita mau ngajuin tender ke sana itu kita masukkan 3 tender dengan 3 nama CV yang berbeda itu masuk pelanggaran juga apa enggak, Pak? Oke, kita nggak usah lihat peraturan ya. Menurut hati nurani kamu. Iya, Pak. Iya, artinya sebenarnya tanpa setiap seseorang itu kan punya hati nurani yang bersih ya. Semua itu bisa diukur pada hati nurani. Kalau hati nuraninya udah nggak benar, ya otomatis jelas ketika hati nurani udah ngomong nggak benar, secara peraturan pasti nggak benar juga. Ya, itu yang dinamakan itu namanya rekayasa ya. Ya. Jadi nggak boleh perusahaan yang dalam satu kendali, misalnya Hemia punya 3 perusahaan, ya, direktur perusahaan A, direktur perusahaan B, direktur perusahaan C, ya, mengikuti tender yang sama, nggak boleh, karena itu dalam satu kendali, ya, itu nggak boleh. Ya. Artinya sebenarnya secara termudah tanpa kita melihat peraturan, ya, kita pakai hati nurani, ya, wah ini nggak benar. Seperti itu Hemia. Bisa dipahami? Iya, Pak. Ya, kenapa? Kamu punya cita-cita mau buat banyak perusahaan? Bismillah, Pak. Oke, mudah-mudahan. Kamu rumah di mana? Madura ya? Iya, dari Madura, Pak. Iya, lokasinya Madura ya. Madura mana? Saya Sampang. Oh, Sampang ya. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau nggak ada, ya itulah inti daripada persiapan pengadaan barang dan jasa ya. Yang berperan di LPSE itu siapa? Hemia, kamu tunjuk teman kamu. Kamu 4 MRK 6 ya, silakan kamu tunjuk 4 MRK, silakan siapa? Absen 8, Pak. MRK berapa? 7 mana? MRK 6. Oke, 3 MRK 6 nomor absen 8. Siapa? Ya, oke, Miroron. Ya, Miroron, yang kamu panggilannya siapa? Miror? Fahmi, Pak. Oh, Fahmi. Kalau Miror kaca ya? Ya, oke, Fahmi. Udah kita pahamin bersama ya, yang namanya PBJ itu kan transaksi jual beli ya? Iya, Pak. Ya, ada penyedia, ada pengguna. Oke. Iya. Di pengguna ada siapa saja? Itu pengguna saya kurang paham, Pak. Ya, di pengguna itu ada PA, pengguna anggaran. Ada KPA, kuasa pengguna anggaran. Ada PPK, pejabat pembuat komitmen. Ada pejabat pengadaan. Ada UKPBJ, unit kerja pengadaan barang dan jasa. Di UKPBJ dia menunjuk namanya Pokja, kelompok kerja. Ya. Kemudian kalau di Perpres yang lama 1618 ada PCPHP, pejabat penerima hasil pekerjaan atau panitia penerima pekerjaan ya, seperti itu. Sekarang pertanyaannya ya, kalau yang ngurusin LPSE itu siapa? Apakah PA, KPA dan seterusnya? Saya coba KPA, Miron 08 KPA ya, kita pegang dulu ya. Coba 3 MRK 7 nomor tambah 4 ya. 3 MRK 7 nomor 12 siapa? Saya, Pak. Siapa kamu? Alfi, Pak. Ya, oke, Alfi. Kalau menurut Fahmi ya, yang ngotak-ngatik di LPSE itu PA ya tadi Fahmi ya? Iya, Pak. Menurut kamu siapa, Alfi?
Di LPSE ya, Pak? Iya, betul. Itu Pokja bukan sih, Pak? Iya, ya betul. Pokja. Berarti kamu jawabnya nggak sengaja ya? Enggak sih, Pak. Kayak meyakinkan aja. Jadi kalau jawabannya betul karena nggak sengaja, ya jadi berkurang nilainya. Itu ya. Ya, betul. Pokja ya. Jadi yang mengotak-atik LPSE itu Pokja. Ya, mulai pasang pengumuman, unwishing, mengevaluasi, dan seterusnya sampai terpilih penyedia. Setelah penyedianya terpilih, ya tugas Pokja menyerahkan kembali ranking 1 ya, calon pemenangnya si A, cadangannya si B sama si C. Ya udah, diserahkan ke PPK kembali ya. PPK ini yang setelah kita evaluasi calon pemenangnya ialah A, B, C. Diserahkan kembali ke PPK. Nah, PPK kemudian ya udah menerbitkan SPPBJ, surat penunjukan pengadaan barang dan jasa ya. Misalnya ya penyedia A ya. Setelah di situ ya, tapi biasanya diumumkan dulu ya sebelum ke sana ya. Nanti kalau kita lihat LPSE ya, coba kita lihat LPSE lagi ya. Kita lihat LPSE lagi. Mana tadi ya? Ya oke. Ya kita lihat misalnya. Ya, Alfi, Fahmi. Ya, kamu lihat. Terlihat LPSE-nya? Lihat, Pak. Iya, Pak. Ini untuk tender ya. Coba urutannya kan tadi ini sekitar 26 hari ya. Mulai pengumuman pasca kualifikasi 1 sampai 12 sampai 11 ya. Itu tugas daripada Pokja. Sorry sampai 10. Sampai 10. Ya. Setelah coba perhatikan ya, pengumuman pasca kualifikasi, download dokumen ya. Jadi peserta mendownload dokumen ya, kemudian peserta mempelajari dokumen ya. Kemudian kalau ada yang ditanyakan ya ke pemberian penjelasan. Jadi peserta silakan bertanya secara online dan dijawab secara online pula melalui website ini LPSI, pemberian penjelasan atau bahasa Belandanya biasa disebut dengan aanwijzing ya. Aanwijzing seperti itu. Kemudian setelah jelas, upload dokumen penawaran. Nah, upload dokumen penawaran ini peserta memasukkan penawarannya secara online, mengupload ya. Sudah, kemudian dibuka dokumen penawarannya. Nomor 4 itu penyedia. Ya. Nomor 3 diskusi dari antara penyedia sama Pokja. Ya. Seperti itu. Nomor 2 penyedia juga. Nomor 1 Pokja. Ya. Kemudian pembukaan penawaran Pokja. Pokja harus ganjil ya anggotanya ya, minimum 3. Ya. Siapa yang nunjuk Pokja? Kepala UKPBJ. Ya, seperti itu. Oke, dibuka penawarannya, kemudian dilanjutkan dengan dievaluasi administrasinya, memenuhi apa tidak. Ya. Kualifikasinya, memenuhi apa tidak. Kalau tidak gugur karena sistem gugur. Ya. Dievaluasi teknisnya, proposalnya, dan harga. Oke. Setelah itu terpilih ranking 1 sampai 2 dan 3 kan? Ya. Ranking 1 ya diminta untuk membuktikan kualifikasinya. Betul nggak kamu kualifikasi kecil? Ya. Membuktikan ya. Jadi cukup nomor 1 ya. Ketika nomor 1 terbukti benar kualifikasinya baru ditetapkan pemenang. Nomor 8. Yang menetapkan pemenang Pokja. Paham? Ya, nomor 8. Kemudian pengumuman pemenang diumumkan oleh Pokja melalui website ini. Ya. Setelah pengumuman ditunggu. Ada namanya masa sanggah. Ada nggak penyedia lain yang keberatan dengan ditunjuknya, dengan ditetapkannya ya, bukan ditunjuk ya, dengan ditetapkannya pemenang oleh Pokja. Ya. Ditunggu ya. Kalau ada yang tidak setuju ya silakan masukkan sanggah ya, disanggah ya. Enggak, benar-benar sanggahnya benar ya. Dijawab oleh Pokja, ya sanggahan kamu salah ya. Ternyata yang menyanggah masih belum terima, dia harus melakukan sanggah banding ya. Kemarin di pelajaran yang lalu sudah saya sampaikan untuk melakukan sanggah banding harus ada namanya jaminan sanggah banding. Diingat-ingat lagi ya. Seperti itu.
Oke, lewat masa sanggah sampai 6 Oktober aman ya, baru diterbit hasilnya itu diserahkan oleh Pokja ke PPK. Baru nomor 11 itu tugas dari PPK. Berdasarkan surat penetapan pemenang yang diberikan oleh Pokja, kemudian PPK menerbitkan SPPBJ, surat penunjukan penyedia barang dan jasa nomor 11 itu PPK. Oke. Baru kemudian tanda tangan kontrak. Ya. Yang tanda tangan kontrak siapa, Alfi? Alfi? Yang tanda Iya, tangan Pak. kontrak siapa? Penyedianya. Betul. Yang mewakili penyedia siapa? Pokja tadi, Bu. Penyedia. Kalau Pokja kan pengguna. Iya. Sampai dengan nomor 10 tugas Pokja selesai. Dia itu kan kayak Ya. jalur. Sekarang tinggal PPK sama penyedia. Ya, sekarang yang mewakili pengguna untuk tanda tangan ialah PPK. Oke, clear? Yang mewakili penyedia ya direkturnya, direktur perusahaan tersebut atau yang mewakili. Paham? Paham, Bapak. Itu yang disebut dengan penandatanganan kontrak. Ya. Ini urutannya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Demikian. Jadi nomor 11, 12 sudah menjadi tugas dari PPK. Ya. Ya udah, tanda tangan kontrak. Ya udah, sekarang tugasnya penyedia untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Tergantung kontraknya berapa lama. Misalnya 10 bulan, ya udah tunggu 11 bulan, 10 bulan, selesai pekerjaannya 100%. Ya tugas pengguna menyampaikan bahwa pekerjaan saya sudah selesai 100%. Ya, sudah selesai 100% kepada PPK, ya udah diperiksa sama PPK. Ya, benar. Ya. Seperti itu ya. Kemudian melewati masa pemeliharaan, ya. Nah, yang pertama tadi namanya serah terima pertama, ya. PHU, Provisional Handover, ya. Habis ini saya coret-coret di papan tulis ya. Setelah itu ada namanya FHU, Final Handover. Oke, bisa dipahami ya. Nanti kamu coba buka LPSE ya, Kota Malang, Polinema, ya, semuanya banyak. Ya. Demikian, sampai sini bisa dipahami sebagaimana proses ini proses ya, ini ada proses pemilihan penyedia ya secara elektronik ya. Untuk memperjelas saya kasih papan tulis ya. Pak, untuk kampus juga punya LPSE tersendiri ya, Pak ya? Kampus-kampus negeri, Polinema punya. Coba saya buka ya. Apakah termasuk badan instansi lain kayak rumah sakit yang milik negeri juga punya LPSE sendiri atau Ya. udah gabung sama LPSE kota, Pak? Ya, artinya dia kan harus taat pakai peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sepanjang dia menggunakan APBN atau APBD, menggunakan uang rakyat, jadi pengadaannya harus taat ke peraturan barang dan jasa pemerintah ya. Dalam hal ini, otomatis dia akan punya LPSE. Kalau dia nggak punya, dia harus menggabungkan diri. Contoh dulu ya, Polinema dulu sempat belum punya. Ya, ketika tender, dia gabung dengan Kota Malang. Seperti itu. Nanti kamu coba kamu buka websitenya Polinema ya. Tulis LPSE Polinema. Ya. LPSE Polinema, LPSE Universitas Brawijaya. Kalau UNMU, enggak dong. Ya, UNMU kan swasta. Seperti itu. Ya. Udah kamu buka? Udah kamu coba? Siapa? Fahmi? Sudah, Pak. Ya, ada LPSE Polinema? Ada. Ya, Tapi agak beda tampilannya, Pak. Oh, ya, kurang lebih sama sebenarnya ya. Konsepnya sama. Seperti itu ya. Karena softwarenya ya dapat dari LKPP, semua sama. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Oke, clear? Ya, Pak. Ya, coba saya terangkan yang dimaksud tadi ya. Ini kan kayak gini. Jadi kan ada perencanaan ya. Perencanaan pengadaan barang dan jasa. Persiapan.
persiapan PBJ. Terus pelaksanaan pemilihan, ya, pemilihannya. Ya, setelah pemilihan baru pelaksanaan PBJ-nya. Seperti itu. Misalnya untuk pekerjaan konstruksi ya, untuk pekerjaan konstruksi. Ya. Jadi mulai sini sampai sini ini tugas dari Pokja. Oke. Kalau perencanaan ini PPK. Ya. Pelaksanaan ini PPK. Di sini ada penyedia. Penyedia terpilih ya. Kalau di sini Pokja sama penyedia yang berminat. Ya, misalnya pelaksanaan selesai 100%, ya udah. Ini kita sebut serah terima pertama. Biasanya kalau 100% selesai hanya dibayar 95%. Yang 5% ditahan untuk pemeliharaan. Ini namanya serah. Kalau masa pemeliharaannya selesai, kita sebut dengan SP2. Ini kita sebut PHO, Provisional Handover. Yang ini kita sebut FAO. Ya, pelaksanaan. Kalau tugas Pokja hanya sebatas penetapan tadi ya, penetapan memilih dan menetapkan pemenang, calon pemenang. Setelah itu diterbitkan SP PBJ ya, surat penunjukan penyedia barang dan jasa. Ini tugas daripada PPK. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Oke, kalau ada pertanyaan kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Seperti itu. Ini yang lainnya ngikutin nggak ya? Coba Sylvia Aprilia, siapa? 34 MRK 624. Siapa dia? 3 MRK 6 nomor 24. Iya Pak, maaf saya nggak. Oke, no problem. Sepanjang bisa ngikutin? Bisa Pak, tapi ini punya saya low networknya. Oke, no problem. Sepanjang bisa mengikuti dengan baik, nggak masalah ya. Kalau kamu di kamera 6, itu nomor paling terakhir nomor 24 ya? 25. Oh, 25. Karena 3 MRK 7 nomor 25. 3 MRK 7 nomor 25 siapa? Saya, Pak. Siapa ini? Tata. Iya, Bisa ngikutin? bisa, Pak. Paham? Insya Allah. Oke. Udah, kalau paham kita lanjutkan ya setengah jam ke depan ya. Ya, saya slide materi berikutnya ya. Sebentar. Saya tutup dulu yang nggak perlu. Ya, berarti persiapan sudah, dan sekarang kita ke pelaksanaan ya. Sebentar saya buka filenya dulu. Ini LPSP. Oke. Capture dulu. Kampus. Ya, yang lalu insya Allah kita sudah sampai ke persiapan ya. Persiapan PBJ ya. Sekarang kita langsung kita loncat dulu ya ke PBJ melalui oke nggak usah salah, melalui Swakola dulu. Kayak urut aja ya. Bisa terlihat
PowerPoint-nya, sebentar saya ulangi. Nah, ini melalui swakelola. Terlihat? Lihat, Pak. Terlihat, Pak. Lihat ya. Ya, topik selanjutnya terkait pelaksanaan. Tadi kan udah persiapan ya, selanjutnya adalah pelaksanaan. Ya. Tergantung pelaksananya apakah swakelola atau penyedia. Yang sekarang yang kita bahas ialah melalui swakelola. Ya. Kita lanjut. Ini tadi yang saya sempat tuliskan ya, tapi kalau swakelola sedikit berbeda ya. Pertama perencanaan, jadi penetapan tipe, penyusunan spek, KAK, RAP ya, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Ini sekali lagi swakelola ya, jadi nggak ada hubungannya sama penyedia. Seperti ini. Ya. Ini tipe swakelola, udah sempat kita diskusikan, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 sama tipe 4 ya. Kalau tipe 1 ya direncanakan, dilaksanakan dan diawasin oleh internal. Contohnya Polinema ya direncanakan oleh Polinema, dilaksanakan oleh Polinema dan diawasin oleh Polinema. Contohnya perencanaan gedung teknik sipil ya. Direncanakan ya karena kebetulan punya jurusan teknik sipil kan bisa dilaksanakan sendiri ya. Jadi dilaksanakan oleh jurusan sipil, nanti direncanakan oleh kantor pusat ya, diawasin oleh kantor pusat. Itu tipe 1. Tipe 2 ini dua instansi yang berbeda. Satu misalnya Polinema, satunya Pemkot ya. Contoh Pemkot ada pekerjaan survei lalu lintas ya. Jadi direncanakan ya oleh Pemkot ya, dilaksanakan oleh Polinema, nanti instansi lain. Ya. Dilaksanakan oleh instansi lain, diawasin oleh Pemkot. Ini tipe 2. Tipe 3 hampir mirip sama tipe 2, tetapi bukan instansi seperti Polinema, tetapi organisasi kemasyarakatan. Contohnya LSM, ya. Contohnya NU Muhammadiyah, ya misalnya. Ya, misalnya apa? Ada program apa ya pengadaan barang yang terkait sama mereka, sama organisasi masyarakat direncanakan oleh ke pemerintah daerah, contohnya Pemkot Malang, tapi dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan, misalnya yang saya sebut tadi, ya NU, Muhammadiyah, ya, atau LSM. Itu. Tipe 4, kalau yang tipe 4 sama tipe 3 itu hampir mirip ya. Ya, tetapi kalau yang tipe 3 ini asal ide proyeknya dari Pemkot, tapi kalau yang tipe 4 ya itu berasal dari kelompok masyarakat. Kalau ini top down, kalau ini bottom up, dari masyarakat diusulkan ke pemerintah, disetujui, ya dikembalikan lagi untuk dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Ya, seperti ini kan, kurang lebih ya. Tipe 1, tim persiapan, pengawas, pelaksana, semua dalam satu instansi. Tipe 2 sama 3 ini. Bedanya kalau ini instansi lain, yang ini organisasi masyarakat. Kalau ini semuanya, tanggung jawabnya kelompok masyarakat. Ini kalau swakelola tipe 1, ada PA, ada KPK-nya, ya tetap ya direncanakan oleh PPK, ya PCPHP, KPPC, seperti ini. Nanti bisa kamu baca detail ya nanti slide-nya insya Allah saya upload di LMS ya. Seperti ini. Penyelenggara swakelola. Ini swakelola ya. Ada tim persiapan, tim pelaksana, sama tim pengawas, semuanya ditetapkan oleh PA, pengguna anggaran. Kalau PCPHP, PPK, UKPBC ini kalau melalui penyedia. Ya, beda. Kalau ini melalui swakelola. PA, KPA dapat menggunakan pegawai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan atau tenaga ahli. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana. Bisa kamu baca ya, detailnya ya. Berikutnya ini yang tipe 2, ya. 2 instansi yang berbeda. Contoh ini Pemkot, ini Polinema, yang tadi saya sebutkan. Ya. Ini persiapan pengawas, ya Pemkot, ya, nanti pelaksananya Polinema. Ada kesepakatan kerjasama antara Pemkot sama Polinema. Ya. Jadi ada kontrak swakelola seperti ini. Ini tipe 2. Dan ada tipe 3, hampir mirip, tetapi ini bukan instansi, tetapi ormas ya, organisasi kemasyarakatan. Ya.
Yang ini tipe 4, nanti coba dibandingkan ya. Pokmas, kelompok masyarakat ya. Jadi langsung semuanya persiapan pelaksana di kelompok masyarakat tipe 4 ya. Tapi uangnya berasal dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Tapi direncanakan, dilaksanakan dan diawasin oleh kelompok masyarakat. Pelaksanaan swakelola. Ya, seperti itu. Ini langsung saja. Cara pembayaran, ya. Pembayaran pelaksanaan swakelola. Jadi sama kalau kita rinci yang namanya pembayarannya itu kan untuk tenaga kerja, ya, tenaga ahli, ya, peralatan, ya, sama material. Ya. Jadi pembayarannya sesuai dengan kebutuhan, ya. Sesuai dengan ketentuan. Itu. Pengawasannya, ya dicek, diukur kemajuan pelaksanaan swakelola, menganalisa status perkembangan, mengambil tindak lanjut ya. Nanti ini saya terangkan ini maksudnya bagaimana. Tanggung jawaban, pelaporan secara berkala dibutuhkan ya. Pelaporan oke. Penyerahan hasil pekerjaan dapat dilaksanakan setelah seluruh pekerjaan 100% ya. Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada PPK dan berita acara serah terima seperti itu. Ini skema pengawasan dan pertanggungjawaban. Ini tim pelaksana, ini PPK, ya, ada laporan berkala. Kalau ada pekerjaan selesainya, ya, ada namanya BAST, berita acara serah terima, BAST. Sama administrasinya, BAST, ya oke, cukup. Itu terkait swakelola. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Yang mau ditanyakan? Paham ya swakelola ya? Tidak melalui penyedia. Ada beberapa tipe swakelola tadi. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke slide berikutnya ya. Kita ngebut ya. Nanti yang perlu penjelasan detail, kita detailkan. Swakelola selesai. Saya tutup dulu. Sorry. Ya, baru yang berikutnya melalui penyedia. Insya Allah kita sampai jam 11. Ini ada, insya Allah selesai sampai jam 11 ya. Sorry. Ya, melalui penyedia ya. Terlihat slide-nya? Terlihat ya? Ya. Terlihat, Pak. Pelaksanaan PBJ melalui penyedia. Ya. Ini melalui tender, seleksi, pengadaan langsung, seperti itu ya. Kita lanjut aja. Pelaksanaan pemilihan penyedia. Nah ini ya. Pelaksanaan pemilihan. Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP, rencana umum, diumumkan. Nanti kamu coba buka LPSE tadi ya. Untuk barang atau jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran. Kementerian, lembaga, atau persetujuan RKA ya, rencana kerja anggaran perangkat daerah yang dilakukan setelah RUP diumumkan atau melalui sirup ya. Oke, saya stop share dulu ya. Di samping LPSE ya, nanti kamu sering-sering juga buka websitenya LKPP. Bentar. Saya buka dulu ya websitenya LKPP ya. Websitenya terlihat internetnya? Ya, kita sebentar. LKPP ya. Tadi ada istilah sirup ya. Nah ini
LKPP. Terlihat LKPP-nya belum? Belum, Pak. Ini sudah? Sudah, Pak. Oke, ini LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ya, mirip kayak KPK, dia lembaga. Jadi LKPP ini lembaga yang khusus terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah ya. Nanti kalau kamu lihat di bawahnya di websitenya itu akan banyak pilihan. Ya. Sebentar. Nah ini ya, sebentar. Ya, ada SIRUP, ya. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Ya. Kemudian ada LPSI ya, nanti bisa kamu buka, ada sikap ya. Blacklist juga nanti ada di sini juga. Ya. Nah, contoh kalau SIRUP itu bagaimana? Kamu klik SIRUP ya. Sistem Informasi. Nah, jadi semua pengadaan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, ya, itu semuanya setelah direncanakan harus diumumkan ke SIRUP, ya, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, ya, seperti ini ya. Nanti ada rekapnya ya, nanti bisa dilihat ya, SIRUP. Seperti itu ya. Ini websitenya LKPP ya, nanti coba kamu buka ya. Semua peraturan, semua standar itu ada di situ. Ya. Seperti itu ya. Itu yang dimaksud SIRUP. Kemudian tadi saya jelaskan dulu ya. Yang minggu lalu kan sempat saya terangkan ya bagaimana proses anggaran ya, mulai DPRD. Ya, contoh sekarang itu kan tahun 2021 ya. Oke, ke depan 2022. Ya. Pengadaan yang akan dilaksanakan di 2022 harus sudah direncanakan di 2021 ya. Jadi udah final di sekitar, biasanya di sekitar bulan Oktober ya. Oktober 2021, itu perencanaan yang untuk 2022 udah fix ya. Diusulkan dan lain sebagainya. Kalau udah, nanti diumumkan melalui RUP, Rencana Umum Pengadaan. Ya. Bisa dimasukkan juga ke LKPP, ditambahin ke SIRUP itu. Ya, seperti itu maksudnya. Oke. Kembali lagi ke sini. Ya, yang dimaksud SIRUP ya. Untuk barang jasa yang harus ditandangin, contoh pada awal tahun ya, misalnya harus tanda tangan kontrak di Januari 2022. Maka pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran. Jadi kalau anggarannya itu sudah disetujui oleh DPR, kalau APBN. Oleh DPRD, kalau APBD. Ya. Kalau belum disetujui, nggak boleh melaksanakan pemilihan. Ya. Nanti udah terlanjur ditenderkan, ya ternyata anggarannya tidak disetujui oleh DPR. Itu maksudnya di sini. Jadi pemilihan tidak dapat dilaksanakan sebelum RUP diumumkan. Ini kata kuncinya ya. Oke, kita lanjut. Ya, apa tadi? Oke. Pemilihan itu bisa melalui e-purchasing, ya, electronic purchasing, ya, pelaksanaan melalui e-purchasing. Kapan kita pakai e-purchasing? Ada dua kriteria. Yang pertama, wajib dilakukan untuk barang jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga atau kepala daerah. Tidak wajib jika ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga atau kepala daerah. Ya. Keputusan pembelian melalui e-purchasing harus mempertimbangkan ini ya, pemerataan ekonomi. Jadi ada yang wajib, ada yang tidak wajib ya, tergantung yang ditetapkan. Kalau e-purchasing ya langsung pemerintah daerah kayak Poltek, contohnya bisa langsung kayak belanja di Lazada, Tokopedia, mirip seperti itu. Itu yang disebut e-purchasing ya. Ya. Seperti itu ya.
Pilihan kedua, kalau tidak e-purchasing ialah penunjukan langsung. Ya. Tapi penunjukan langsung itu ada kriterianya. Pelaksanaan penunjukan langsung, tolong dibedakan ya, penunjukan langsung dengan pengadaan langsung. Ya. Kalau pengadaan ada kriteria batasan maksimum nilainya. Ya, yang tadi 200 untuk barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, dan 100 untuk jasa konsultansi. Kalau penunjukan langsung nggak ada batasan nilai, tapi sepanjang dia memenuhi kriteria yang ada di layar ini, silakan ya. Pelaksanaan penunjukan langsung dilaksanakan dengan mengundang satu orang, satu pelaku usaha yang dipilih ya. Jadi misalnya ada jembatan, ada bencana, jembatannya terputus ya, harus segera ditangani, dia udah tunjuk langsung, undang satu pelaku usaha. Kalau tender kan beda, diumumkan silakan yang perusahaan-perusahaan untuk ikut ya, pelaku usahanya. Kalau penunjukan langsung enggak, tunjuk satu, undang ya, dipilih, negosiasi ya, teknis, sepakat, ya udah kerjakan. Kapan penunjukan langsung itu boleh? Untuk barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya ini. Untuk kegiatan yang mendadak, rahasia, satu kesatuan sistem konstruksi, ya. Hanya satu pelaku usaha yang mampu, ya. Benih dan pupuk, ya. Surplus untuk masyarakat tidak mampu, sarana dan prasarana maksudnya ya. Terkait hak paten, tender ulang, nanti ada istilah tender ulang, ya. Kapan tender ulang nanti akan di slide berikutnya. Ya. Kalau jasa konsultansi boleh tunjuk langsung kalau satu pelaku usaha yang mampu. Dia pemegang hak cipta. Kalau konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda. Repeat order. Jadi repeat order ya, pekerjaan yang sama ya. Karena dia kelihatan udah bagus ya boleh repeat order. Repeat order maksimum 2 kali. Nah, berikutnya pengadaan langsung, ini beda ya. Kalau pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut. Untuk pembelian, pembayaran langsung kepada penyedia, untuk pengadaan barang dan jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kwitansi. Nilainya maksimum 200 juta untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK ya. Ya. E-purchasing tadi penunjukan langsung, pengadaan langsung, berikutnya tender cepat. Ya. Apa itu tender cepat? Ya. Jadi ini bisa dilakukan kepada peserta yang sudah terkualifikasi dalam sikap sistem informasi kinerja penyedia. Bagaimana melihat sikap ada di mana? Ada di LKPP. Ya, tadi kan di bawah ada sikap, ada sirup ya. Kamu bisa lihat di sikap itu. Tender cepat ya ini ya. Jadi kalau tender normal aja yang pasca itu sekitar hampir 30 hari. Kalau pra hampir 40 hari. Kalau tender cepat beda lagi ya. Jadi tinggal aja peserta yang sudah terkualifikasi dalam sikap diundang ya. Peserta hanya memasukkan penawaran harga, cukup penawaran harga. Ya, karena dia udah kinerjanya udah terbukti ya, nggak perlu dokumen administrasi, nggak perlu dokumen teknis, cukup penawaran harga. Evaluasi penawaran harga hanya dilakukan oleh aplikasi ya, penetapan barang berdasarkan harga penawaran terendah. Dapat menggunakan e-reverse auction ya, artinya peserta bisa menawar 2 kali ya, nawar 1 kali mahal, oh bisa diturunkan, itu yang disebut dengan e-reverse auction, tender cepat. Oke. Saya ulangi lagi, e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat. Masing-masing ada kriterianya. Baru berikutnya ini yang umum dipakai, pakai tender atau seleksi. Tender untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Seleksi untuk khusus jasa konsultansi. Pelaksanaan pemilihan melalui tender atau seleksi pra kualifikasi terdiri ini kalau pakai pra ya. Ini yang tadi ada di pengumuman LPSI kan seperti ini ya. Jadi tahap pertama pelaksanaan pra kualifikasi ya. Yang kedua undangan ya. Pendaftaran, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen, penawaran. Ini sama ini ya. Tahap pra kualifikasi untuk tender dan seleksi sama ya.
evaluasi dokumen sampai sanggah banding seperti ini ya. Prakualifikasi, pengumuman prakwal, pendaftaran, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen ya. Evaluasi, masa sanggah seperti ini. Ini bisa kamu baca detail. Ya. Kalau pakai pasca, kalau ini tadi coba pakai pra itu sama 9, tetapi di satunya itu panjang. Ya, prakwal. Jadi di sini belum masukkan dokumen penawaran, hanya masukkan dokumen prakualifikasinya dulu. Nanti yang lolos baru diundang. Ya. Kapan pakai pra? Ya. Nanti coba dicek ya. Nah ini kalau pasca, langsung pengumuman, pendaftaran, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, pembuktian pasca kualifikasi, penetapan dan pengumuman pemenang, sanggah dan sanggah banding. Seperti itu. Ini pasca. Nah, tadi ada istilah reverse auction. Penawaran harga-harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang. Dapat digunakan, jadi reverse auction itu hanya bisa untuk tender cepat, purchasing. Tindak lanjut tender yang hanya 2 penawaran yang lulus evaluasi secara teknis. Seperti itu ya. Ya. Berikutnya terkait dengan tender seleksi gagal. Jadi tender itu bisa gagal ya. Seleksi bisa gagal. Terus bagaimana tindak lanjutnya? Nah, ini kriterianya. Tender atau seleksi gagal dan tindak lanjutnya ya. Jika pelaksanaan prakualifikasi gagal, maka tindak lanjutnya adalah pokja pemilihan sebagai berikut. Jadi ini prakualifikasi gagal. Ya. Jadi diumumkan ya, setelah pemberian perpanjang, diumumkan nggak ada yang memasukkan, ya. Jadi gagal kan? Setelah itu pemberian waktu perpanjangan dicoba diperpanjang. Ya. Sama tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi, berarti dia nggak benar, dicek lagi. Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3. Jadi prakualifikasi itu disebut gagal kalau yang memasukkan kualifikasi kurang dari 3. Ya. Kita evaluasi penyebab kegagalannya. Ya. Dalam kondisi ini, lakukan prakualifikasi ulang. Setelah prakualifikasi ulang, ternyata hanya ada 1 peserta yang masuk, nggak apa-apa, tunjuk langsung. Ya. Tetapi kalau ada 2 peserta, ya tender seleksi dilanjutkan. Jadi kata kuncinya kalau prakual disebut gagal kalau yang memasukkan prakualifikasi itu kurang dari 3. Atau ya setelah diumumkan nggak ada yang memasukkan, diperpanjang nggak ada yang memasukkan lagi, baru kita sebut gagal. Demikian. Ini untuk pra. Kalau pasca bagaimana? Oh ini tender seleksi gagal dan tindak lanjutnya ya. Dinyatakan oleh pokja pemilihan, ya, karena ini urusan pokja kan. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi, ya, dievaluasi penawaran ulang. Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai. Ya, tindak lanjutnya penyampaian negosiasi biaya, oke. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada waktu pemberian waktu perpanjangan. Tidak ada peserta yang lulus. Seluruh peserta terlibat KKN, ya kayak tadi yang ada mengirimkan 4 penawaran ya, yang disampaikan saya tadi. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat. Ya. Surat penawaran harga tender di atas HPS ini kita sebut tender atau seleksi ulang karena gagal ya. Ini dinyatakan oleh Pokja. Tender gagal bisa juga dinyatakan oleh PA. Ya. KKN melihat Pokja pemilihan KKN ya, KKN yang melibatkan pokja pemilihan sama PPK, ya udah tender gagal. Jika tender seleksi ulang gagal dapat dilakukan penunjukan langsung dengan persetujuan PA, KPA dengan beberapa kriteria. Tender seleksi ulang gagal dan tindak lanjutnya ya. Dalam hal tender seleksi ulang gagal, pokja pemilihan dengan persetujuan PA atau KPA bisa melakukan penunjukan langsung dengan kriteria kebutuhannya itu kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Kemudian kalau nanti tender nggak cukup waktu, ya dalam hal ini boleh melakukan penunjukan langsung. Justifikasinya seperti itu.
Ya, baru berikutnya pelaksanaan kontrak. Ya. Jadi setelah tugas Pokja selesai, udah menetapkan, ya diserahkan ke PPK, PPK menerbitkan. Ini baru pelaksanaan kontraknya ya. Ini udah masuk tugas dari PPK dan penyedia. Pertama, tugas PPK penetapan surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ). Oke, setelah itu tanda tangan kontrak. Ya. Kalau di kontraknya dinyatakan ada uang muka, diberikan uang muka. Ya udah, setelah diberikan uang muka, penyedia bekerja. Ya, tergantung pembayarannya, apakah akan dibayar bulanan, apa sesuai prestasi pekerjaan atau lamsam. Ya, kalau dibayar sesuai prestasi pekerjaan, contoh kalau 25% dibayar 22%, ya tunggu sampai 25%. 25% selesai, bayar 25%. Dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi perubahan kontrak. Ya. Contoh perpanjangan waktu, ya, ada item tambahan, itu kita sebut dengan perubahan kontrak. Ya. Ada item pekerjaan ditambah, ya, tambah kurang. Tidak jarang juga ada penyesuaian harga, khususnya untuk kontrak-kontrak yang kemarin tahun jamak, ya, multi-year. Oke, kalau selesai ya baru penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak, ya. Atau pemutusan kontrak, ya, bisa jadi dibutuhkan secara sepihak. Ya. Serah terima hasil pekerjaan, ya. Serah terima ada dua, ya, serah terima PAST, ya, ini PAST pertama, atau serah terima pertama sama serah terima kedua. Serah terima pertama disebut dengan provisional handover, serah terima kedua disebut final handover. Itu dan pemutusan kontrak, serah terima hasil pekerjaan, penanganan keadaan kahar. Ya. Oke, nah ini ikatan perjanjian. Jadi ini yang PPK harus kalau kita ngomong ikatan perjanjian berarti melakukan perikatan dengan penyedia ya. PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia. Ya. Oke, bentar. Saya minta tolong siapa yang baca ya? Merci Lestari. Iya, Pak. Oke, saya minta tolong dibantu baca ya. Kamu posisi di mana? Di Malang, Pak. Di Malang ya. Oke, ini terlihat slide-nya? Terlihat, Pak. Oke. Ya, lanjut. Kamu baca. Pembayaran yang pertama diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. Retensi sebesar 5% digunakan sebagai jaminan pemeliharaan, pekerjaan konstruksi, atau jaminan pemeliharaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. Yang ketiga, dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor. Permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya. Oh, bisa dipahami ini kamu kalau baca ini. Sama kamu tadi namanya lupa saya. Arci ya, siapa itu? Mercy, Pak. Oke, paham ini kamu maksudnya. Apa yang di uang muka paham ya, DP? Iya, Pak, paham. Retensi? Saya kurang tahu. Oke, saya stop dulu ya. Saya terangkan itu apa itu retensi ya. Baik, Pak. Ya. Oke, kan udah tanda tangan kontrak ya. Tanda tangan kontrak di sini ya, sign kontrak. Tanda tangan kontrak. Oke, kontraktor bekerja. Selesai di sini, misalnya 12 bulan ya. Pekerjaan di bulan ke-12 100% selesai. Artinya kalau pekerjaan sudah 100% kan sebenarnya dia berhak untuk dibayar 100%. Seperti itu ya. Tapi kenyataannya sebagai bagian daripada garansi atau jaminan ya, meskipun sudah selesai 100%, dia hanya dibayar 95%. Ini pada masa yang kita sebut PHO, Professional Handover, atau serah terima pertama ya. ST1.
udah selesai 100%, tetapi hanya dibayar 95%. Yang 5% ini sisanya, ini yang kita sebut dengan retensi, ditahan. Ya. Jadi oleh owner hanya dibayar 95% yang seharusnya membayarnya 100%, yang 5% dipegang oleh pengguna, ditahan sebagai jaminan pemeliharaan. Nah, di sini ada masa pemeliharaan. Jadi bangunannya perlu dipelihara ya, khususnya untuk pekerjaan konstruksi ya. Ada 3 bulan atau 6 bulan ya. 6 bulan itu untuk bangunan permanen, ini untuk bangunan yang tidak permanen. Sudah, 5% ini ditahan. Selama masa pemeliharaan, sepanjang ada kerusakan, maka tugas dari penyedia untuk menyelesaikan, memperbaikinya. Itu maksudnya ya. Karena kalau nggak ada jaminan, bisa jadi penyedianya kan melarikan diri, seperti itu. Oke, misalnya di 3 bulan ya, atau 6 bulan. Setelah masa pemeliharaan nggak ada apa-apa. Oke, dicek lagi, aman 100%, baru yang 5% ini diserahkan kembali ke penyedia. 5% ini yang kita sebut dengan retensi. Demikian. Bisa dipahami? Mercy, paham? Paham, Pak. Ya, artinya retensi itu ialah sejumlah uang yang ditahan oleh pengguna ya dalam rangka jaminan pelaksana ya dalam masa pemeliharaan. Misalnya Mercy kontraktor ya, udah selesai 100%, harusnya kamu kan sudah dibayar 100%. Oke, tapi di kontrak ditetapkan ada masa pemeliharaan 3 atau 6 bulan ya. Artinya selama waktu 3 atau 6 bulan ke depan, kalau ada kerusakan atau yang tidak berfungsi, tugas dari Mercy untuk memperbaiki. Ya, makanya ditahan. Ya. Yang 5% itu disebut retensi. Ya. Nanti setelah 3 atau 6 bulan ternyata oke, udah beres ya, dicek lagi. Ya, oke, no problem. Ya, dicek beres, baru kemudian yang 5% diserahkan lagi ke Mercy. Paham? Itu skenario pertama. Ya. Skenario pertama, selesai 100%, tidak dibayar 100%, hanya dibayar 95%. Sisanya 5% ditahan. Skenario kedua, selesai 100%, ya, kamu tetap dibayar 100%. Nah, terus jaminannya bagaimana? Ya, Mercy pergi ke bank atau lembaga keuangan untuk dibuatkan jaminan pemeliharaan. Paham? Sebesar berapa? 5%. Ya, bisa dipahamin ya. Itu alternatif kedua. Bayar aja 100%, tetapi ya, sebagai jaminan, Mercy harus ke pihak ketiga untuk dibuatkan jaminan pemeliharaan. Pergi ke bank, saya udah dapat pembayaran 100%, tapi disyaratkan harus membuat jaminan pemeliharaan. Oke, Mercy dikenakan biaya administrasi oleh bank, kemudian bank mengeluarkan surat jaminan dibawa Mercy ke penyedia. Surat jaminan dipegang oleh pengguna. Ya udah, selama masa pemeliharaan, jaminan itu dipegang. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya, kita lanjut dulu ya. Oke, terima kasih Sobat Mercy, bagus. Tadi sampai mana ya? Lihat ya slide-nya ya, itu retensi. Ya. Lanjut, Mercy, kamu tunjuk teman. Silakan. Absen 22, Pak. Oke, 4 MRK? MRK 7. Oke, 4 MRK 7 nomor 22. 22 tadi ya? Silakan. Yang ditunjuk Mercy, baca. Iya, Pak. Ya, silakan dibaca. Ya, silakan ya Allah. Pembayaran prestasi pekerjaan terdapat 3 pembayaran, yakni bulanan, termin, dan pembayaran sekaligus setelah pekerjaan selesai. Paham ini? Sedikit, Pak. Oke, maksudnya gini, kamu siapa namanya? Rizka. Oke, Rizka. Maksudnya gini, tergantung daripada kontraknya ya. Ketika tanda tangan kontrak antara pengguna sama penyedia, pengguna dalam hal ini diwakili oleh BPK, harus ada kesepakatan. Nanti pembayarannya bagaimana? Oh, dibayar tiap bulan. Misalnya kontraknya 12 bulan, maka setiap bulan akan dibayar. Tergantung prestasinya, bisa dipahami.
Misalnya di bulan pertama penyedia bisa menyelesaikan 10%, ya dia akan dibayar 10%. Itu yang dimaksud bulanan. Setiap bulan akan dibayar sesuai prestasi bulanan yang dicapai. Itu yang dimaksud bulanan. Kalau termin, bukan bulanan, pokoknya kamu akan saya bayar kalau contoh ya, progresnya sudah mencapai 25%, 50%, 75%, dan 100%. Artinya, tidak bulanan, terserah kamu bisa mencapainya kapan, sepanjang 25% tercapai, bayar 25%. Itu termin. Paham ya? Terakhir, sekaligus ya udah, nggak dibayar, hanya uang muka, ya, kalau ada, selesaikan pekerjaan, selesai baru dibayar. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Silakan kamu tunjuk teman kamu berikutnya. Siapa? Absen 17. Oke, 4 MRK. 3 MRK 7. 3 MRK 7 nomor 17. Silakan. Hadir, Pak. Ya, silakan dibaca. Pembayaran prestasi pekerjaan. Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk PPJ yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang atau jasa diterima. Setelah penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, kadang ada tergantung kontraknya ya. Ada kontrak yang menyatakan bahwa pembayaran dapat dilakukan sebelum, jadi belum bekerja dibayar dulu ya. Bisa juga seperti itu. Ya. Tergantung kontraknya nanti. Oke, lanjut. Masih kamu. Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam kontrak. Oke, ini maksudnya istilah ini kita sebut dengan material on-site. Ya, coba camkan ya, material on-site. Misalnya ada pekerjaan pekerjaan keramik. Ya. Pekerjaan keramik itu kan terdiri dari material keramiknya. Misalnya material keramiknya harganya 70.000 per meter persegi. Kemudian ongkos pasangnya 30.000. Sehingga pekerjaan keramik ini dibayar 100.000 per meter persegi. Kalau ada kriteria atau klausul atau ketentuan seperti ini, misalnya ya, material on-site dibayar. Ya. Artinya ketika keramik itu sudah datang di lapangan, meskipun belum terpasang, berhak untuk mengajukan pembayaran. Contoh, ya harganya keramik berapa? 70%, ya udah dibayar berapa tadi? 770.000 seperti itu. Ini yang dimaksud ini. Material on-set, MOS. Jadi nggak perlu nunggu terpasang, cukup materialnya sudah datang, bisa dilakukan pembayaran. Seperti itu. Bisa dipahami? Nomor 17? Baik, Pak. Oke. Lanjut, kamu lagi. Perubahan kontrak. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi teknis KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak. Ketika bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak. Pahamnya ini ya, simple ya. Jadi ternyata antara gambar sama lapangan itu berbeda. Ya. Dalam kondisi ini ya di PPK sama penyedia bisa melakukan perubahan kontrak. Orang berbeda kok ya, disesuaikan. Mana yang sesuai dengan kondisi lapangan, ya gambarnya diperbaiki seperti itu. Ya. Perubahan kontrak ya dapat dilakukan semua jenis kontrak. Ya, apakah unit price, apakah lump sum itu boleh ya. Perubahan kontrak ya, apa ini? Ya, perubahan kontrak ya. Ketentuan menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak boleh ya. Menambah atau mengurangi jenis kegiatan. Ya. Tapi tetap dibayar sesuai yang terpasang ya maksudnya. Nggak boleh mengurangi tapi dibayar tetap nggak boleh ya. Ternyata volumenya berbeda ya silakan ditambah atau dikurangi ya. Mengubah spesifikasi boleh ya. Mengubah spesifikasi sesuai kesepakatan ya dikerjakan sesuai spesifikasi dan dibayar. Mengubah jadwal pelaksanaan ini hal-hal yang boleh dilakukan ya. Perubahan volume, perubahan item pekerjaan, ada yang ditambah, ada yang dikurang ya. Contoh ya, misalnya ada sebelumnya tidak ada pekerjaan taman, ternyata perlu utamanya di kerjaan, berarti ada pekerjaan tambah ya.
Konsekuensinya, contoh ada pekerjaan yang harus dikurangi. Mengubah spesifikasi, awalnya misalnya pakai keramik granito, ya ternyata di lapangan nggak ada di pasaran. Mau nggak mau harus diubah, ya silakan. Mengubah jadwal, ya silakan ya. Ternyata di lapangan, ya lahannya belum siap, sehingga mau nggak mau harus dirubah. Itu boleh. Ini kita sebut dengan perubahan kontrak. Penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10%. Jadi kalau kontraknya 100 miliar, ya, perubahan itu nggak boleh lebih dari 110 miliar. Tidak boleh melebihi 10%, maksudnya itu. Lanjut. Ini penyelesaian kontrak, ya. Jadi penyelesaian kontrak kapan? Ya jika penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa. Oke, silakan dibaca lagi nomor 17, tunjuk teman kamu. 3 MRK 6 absen 1, Pak. Oke, terima kasih. 34 MRK 6. Nomor 1, silakan dibaca. Penyelesaian kontrak. Ya. A. Jika penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, maka PPK melakukan penilaian terhadap kemampuan penyedia. Ya. B. Jika dinilai mampu, PPK memberikan kesempatan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. C. Dituangkan dalam adendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan. D. Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran. Oke, saya terangkan ya, saya stop share ya. Sebentar. Oke. Ya, misal ada kontrak misalnya 12 bulan. 12 bulan itu harus 100%. Ya. Ternyata kontraktor udah melewati 12 bulan, ya. Ini udah 12 bulan, kontraktor hanya bisa menyelesaikan 90%. Berarti kurang 10%. Kalau diteruskan, otomatis kontraknya lebih dari 12 bulan. Ya. Contoh misalnya bisa diselesaikan 2 bulan. Dalam kondisi ini, ya, PPK, ya, setelah melakukan kajian, kontraktor mampu nggak meneruskan? Harusnya kan di sini ya. Oh mampu, ya silakan kontraktor boleh meneruskan sisa 10%. Tetapi terserah sampai berapa lama ya, tapi dibatasi. Selama yang saya akhir ini, kontraktor kena denda. Berapa besarnya? Sesuai yang diatur dengan kontrak. Bisa dipahami? Itu maksud kalimat tadi. Ya. Nggak tiba-tiba 100%, baru selesai 90%, kemudian diputus kontraknya. Tidak seperti itu. Ya. Bisa dipahami? Ya. Artinya, kontraktor itu di bulan ke-12 harusnya 100%, nggak bisa, dia hanya 90%. Ya. Ya udah, kasih kesempatan sepanjang mampu, ya, kasih kesempatan, tetapi selama mengerjakan tetap dikenakan denda. Biasanya 1 per mil tiap hari keterlambatan. 1/1000. Ya. Itu yang kita sebut dengan denda. Ya. Oke, kita lanjut lagi, kurang sedikit. Kurang pas ya. Kurang 3 atau 2 ya. Oke. Berikutnya, 3 MRK berapa tadi? 3 MRK, tunjuk teman kamu lainnya. 3 MRK berapa tadi? Atau saya tunjuk aja ya. 3 MRK. 3 MRK 7 absen. Nomor? Absen 21. 3 MRK 7 nomor 21. Silakan. Terima hasil pekerjaan penyedia ke PPK. Yang pertama, setelah barang atau jasa hasil pekerjaan selesai 100%, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang atau jasa. Yang kedua, PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang jasa yang diserahkan. Yang ketiga, PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima. Ya, ini yang tadi saya terangkan ya. Setelah selesai 100%, ya udah diperiksa. Ini yang kita sebut BAST 1, berita acara serah terima pertama. Ya.
Dituangkan dalam BAST. Bahasa Inggrisnya PHU, Professional Handover. Ya, setelah terima hasil pekerjaannya. Nanti tergantung ada masa pemeliharaan ya. Nanti ada berita acara setelah kedua. Lanjut, silakan. Silakan dilanjutkan. Serah terima hasil pekerjaan PPK ke PA atau KPA. Serah terima hasil pekerjaan dari PPK ke PA atau KPA dengan ketentuan. Yang pertama, PPK menyerahkan barang atau jasa atau hasil pekerjaannya kepada PA atau KPA. Yang kedua, PA atau KPA meminta PJPHP atau PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang atau jasa. Dokumen yang harus diperiksa meliputi dokumen program penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP atau sirup, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak dan perubahannya, serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan. Yang ketiga, hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara. Ya, kalau di Perpres 16/18 seperti itu ya, setelah dinyatakan diterima oleh BPK, nah BPK menyerahkan barang itu ke PA sama KPA ya. Ya. Nah, kalau di Perpres yang lama masih ada pejabat penerima hasil pekerjaan atau panitia penerima hasil pekerjaan, tapi di peraturan yang baru Perpres 12/21 ini nggak ada ya. Jadi langsung saja serah terima. Seperti itu. Ya. Ini lanjut, silakan dibaca. Mas, silakan dibaca. Ya, masih. Ya. Ya. Keadaan kahar, yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Ya, lanjut. Keadaan kahar, yang pertama, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan. Yang kedua, dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak. Yang ketiga, perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati tahun anggaran. Yang terakhir, tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak. Oke, Mas, kamu bisa kasih contoh nggak? Contoh keadaan kahar itu bagaimana? Misalnya ada kontraktor sama pengguna udah tanda tangan, terus ada keadaan kahar. Contohnya bagaimana? Jadi kahar itu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak, tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Ya. Contohnya apa? Contoh ya, demo. Ya, sehingga menyebabkan proyek menjadi terhenti. Kenaikan BBM, ya, di luar kehendak yang berkontrak ya. Yang ketiga misalnya yang teknis ya, misalnya kamu mau bendung sungai, ya, udah diperkirakan bahwa tinggi airnya misalnya 3 meter. Ternyata tidak dapat diperkirakan sebelumnya, ternyata ada banjir bandang besar, misalnya 10 meter. Ini keadaan kahar, sepanjang tidak bisa diperkirakan sebelumnya ya. Sehingga menyebabkan ya kontrak dapat dihentikan ya, dan seterusnya. Paham? Ya, paham, Pak. Ya, itu yang disebut dengan keadaan kahar. Ya, cukup. Alhamdulillah kita bisa selesaikan ya, meskipun agak ngebut ya. Jadi hari ini alhamdulillah udah banyak yang kita pelajarin, relatif banyak. Tadi mulai contoh, saya kasihkan beri contoh soal ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Tugas kamu buka LPSI ya. Di LPSI kamu buka ya. Kayak contoh jadwal antara pra sama pasca itu beda, baik tender ya. Beda dengan pengadaan langsung ya. Kemudian kita belajar lagi tadi terkait pelaksanaan pengadaan melalui swakelola ya. Kemudian yang terakhir pelaksanaan pengadaan melalui penyedia ya. Kalau melalui penyedia ada pilihan e-purchasing, bisa penunjukan langsung, bisa pengadaan langsung, bisa tender cepat, bisa tender atau seleksi ya. Kemudian kita belajar banyak hal tadi ya. Nanti tolong diingat-ingat lagi. Nanti insya Allah segera materinya saya upload di LMS ya. Sementara untuk hari ini cukup ya. Kemudian ada sisa waktu ya sampai setelah sholat zuhur ya. Kemudian ada jam lagi. Silakan kamu kerjakan tugasnya ya. Tugas-tugas yang kemarin silakan kamu selesaikan. Contoh kemarin saya minta untuk cari contoh ya. Cari contoh spesifikasi ya.
Nanti insya Allah minggu depan kita bahas ya, apa itu spesifikasi, apa sih gunanya, dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Kusnul Aldi, silakan. Itu, Pak. Kan kalau proyek itu nggak mesti 1 tahun ya, Pak. Misal proyeknya itu sekitar 5 tahun. Nah, dalam 5 tahun itu kan keadaan ekonomi selalu berubah. Mungkin ya terjadi inflasi gitu. Nah, itu kalau misal terjadi inflasi, Pak, apakah harga bahan, harga alat bisa disesuaikan? Padahal kontraknya itu sudah berjalan. Ya. Ya, kayak seperti itu, Pak. Insya Allah itu sudah kita bahas di minggu lalu ya, di penyesuaian harga. Ya, dia berlaku untuk kontrak-kontrak tahun jamak atau kontrak multi-year, kontrak pekerjaan dengan masa durasi lebih dari 1 tahun. Atau bisa 1 tahun tetapi melewatin 2 tahun anggaran. Kayak contoh kasus kamu khusus tadi kan 5 tahun ya. Ya oke, no problem, kontrak seperti biasa ya. Jadi kontraktor harus bisa memperkirakan selama 5 tahun kemungkinannya apa ya. Penyedia seperti kayak gitu, ya udah tanda tangan kontrak sesuai dengan harga seperti itu normal. Ternyata dalam perjalanannya dalam 5 tahun itu ada hal-hal yang tak terduga atau kahar. Ada kenaikan BBM dan lain sebagainya, ya itu bisa diatur di klausul penyesuaian harga. Artinya kontraktor bisa untuk mengajukan penyesuaian harga. Demikian. Bisa terjawab? Bisa terjawab, Pak. Oke. Demikian, saya akhirin. Ini udah mau sholat duhur, ya. Oke, silakan persiapan sholat duhur, ya. Pak, permisi. Iya. Untuk contoh latihan tadi tetap dikumpulkan di WA Bapak. Oh ya, yang belum dikumpulkan di ketua kelas saja ya. Yang sudah masuk di WA, oke, no problem. Yang belum dikumpulkan ketua kelas. Ternyata saya lihatnya pusing ya, 48 orang ya. Harus saya buka satu persatu ya. Saya minta tolong yang belum silakan di-submit di ketua kelas, di zip, nanti di-share ke saya. Demikian. Siap, Pak. Oke, banyak berdoa ya, semoga COVID segera diangkat Allah ya, supaya bisa kembali ke kampus ya. Kamu ini semester berapa kamu? Semester 6 ya? Kayaknya kamu hanya ke kampus baru 1 tahun lalu ya, setelah itu belum pernah ke kampus ya? Iya Pak. Ya. Belum pernah praktek beton ya? Belum pernah ya? Ya, banyak berdoa aja ya, mudah-mudahan segera normal. Ini dunia ya, hanya mainan ya, artinya tujuan akhir kamu tetap akhirat ya, itu yang harus kamu kejar ya. Demikian, oke, saya akhirin, manfaatkan waktu sebaik mungkin ya, kerjakan tugas saya di jam saya ya. Untuk yang makanya sengaja saya hanya ngasih materi hanya 2 atau 2 jam ya, sisanya kerjakan tugas-tugas belajar di situ. Harapannya di jam-jam lain silakan kamu kerjakan tugas-tugas lainnya ya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Oke, saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya izin keluar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.